لله على نعمه المتوافرة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنا رحمة المهدى. صدق الله وصدق النبي الكريم. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini malam menjadi malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas dari ini majlis kecuali doa kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para tetua, masya Allah, teman-teman lama, masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pemuda, masya Allah nih, apa namanya, kalau kata ulama, subhanallah rijal gom. Laki-laki atau pemuda sekarang itu bisa jadi pemimpin nanti ke depannya. Mudah-mudahan insya Allah kita pemimpin semua insya Allah. Alhamdulillah ini malam kita berkumpul berzikir, kemudian baca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pengajian apa nih Turkiyah. Ajib, itu bukan itu. Selamat namanya itu. Kita ngambil Turkiyah. Turkiyah kata dari kata raqa yarqi, tinggi, insya Allah derajatnya. Jadi setiap nama itu punya makna. Nggak mungkin setiap makna punya makna sendiri. Setiap nama punya makna sendiri. Alhamdulillah, ini malam kita baca Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maulid yaitu menceritakan sejarah kelahiran. Masya Allah tadi baca Maulid berjanji ya. Masya Allah. Tadi dibacakan Maulid tidak lain di dalamnya yang bahasa Arab tadi tentang sejarah Nabi kelahiran bagaimana. Paham nggak? Paham? Nah, nanti baru besar semua. Jadi tentang kelahiran Nabi Muhammad sedikit kita sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Tadi diceritakan di kitab Maulid tersebut, Nabi besar Muhammad SAW mempunyai orang tua yang bernama ibunya Aminatu binti Wahbin, mempunyai orang tua yang laki yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, dan mempunyai paman Abu Talib, mempunyai kakek Abdul Muttalib, dan punya bidan yang bernama tadi ada disebutin bidan yang nggak kelihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Siti Asiyah, istri dari Fir'aun. Kemudian Sayyidatuna Maryam binti Isa ibni Maryam. Jadi masya Allah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dihadiri dari dua bidan. Pertama Siti Asiyah, kemudian Sayyidatuna Maryam. Dan sebagian yang lain itu bidadari yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk memuliakan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tapi ada bidan yang benar-benar kelihatan ada saat itu juga, yaitu yang bernama Ummu Syaffah, umi dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Nabi ada namanya Abdurrahman bin Auf, namanya Ummu Syaffah, uminya Abdurrahman bin Auf. Nah ini salah satu bidan yang ketika membantu proses kelahiran Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian diceritakan lagi di dalam Maulid berjanji ini, ketika Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud. Wa rafi'an yadahu ila sama, kemudian tangannya ngangkat ke atas, mengartikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ada satu sahabat namanya Hasan bin Thabit. Jadi cinta abad sama Nabi. Saking cintanya pasti
muji Nabi Muhammad benar-benar pujian yang luar biasa. Salah satu pujiannya yang beliau katakan dalam maulid, ya, dalam qasidah yang sering kita baca, sering kita dengar. Ma ajmalu minka lam tara qattu aini wa ma ahsana minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tahu artinya? Nah, jadi artinya kata Hasan bin Sabit, ya Rasulullah, demi Allah, dalam proses kelahiran ibu siapa pun nggak pernah aku melihat proses kelahiran yang luar biasa kecuali kelahiran engkau ya Muhammad. Kemudian mata ini tidak pernah melihat keindahan wajah atau muka atau fisik, demi Allah dari aku hidup sampai sekarang seperti keindahan engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin. Engkau diciptakan demi Allah jauh daripada aib. Enggak ada aib sama sekali Nabi Muhammad. Bersih. Sampai kalau orang-orang yang yang lawan ketika lihat Nabi Muhammad SAW itu benar takut. Padahal ini lawannya udah tahu musuhnya nih. Kalau lihat Nabi Muhammad SAW, man ra'ahu badihatan haba. Ketika lawan lihat Nabi Muhammad tegar, wibawa. Benar-benar keren dah buat kita bahasa kita sekarang mah cool. Tahu cool enggak? Dingin, tahu dingin. Betul keren. Ini sampai, tapi kalau udah duduk, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Tapi kalau udah duduk sama Nabi besar Muhammad, ini lawan kita sama Nabi besar Muhammad SAW. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad. Di kelahiran beliau nih, Rabiul Awal. Pada tanggal 12 tahun ya. Sekarang kalau kita pengen masuk surga, yang sekarang saya tanya ini, yang hadir pada malam hari ini pengen masuk surga enggak? Mau pengen masuk surga? Pintu surga yaitu Nabi besar Muhammad. Cara tahu yang pengen masuk surga, kenal dulu sama Nabinya. Kalau kita nggak kenal sama Nabi kita, malah pisan masuk surga. Sekarang kita tanya sama diri kita nih, kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal nggak? Pernah lihat? Pernah? Nggak bisa. Nah, kelahiran yang kudu tahu. Kelahiran ngarap surga, ngarap ibadah biar rapi. Tapi yang kita tuju ini kita nggak tahu bagaimana. Nah kita kan punya semboyan kalau di Indonesia, tak kenal maka nah ini kenal gimana sayang, gimana ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kenal aja orang. Betul. Makanya ini maulid ini, masya Allah, kita ini malam ini lagi dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, antum duduk nih bukan karena keinginan antum. Yang lain banyak yang dengar, nih banyak yang dengar maulid Nabi Muhammad lagi bacain, tapi nggak tergerak hati mereka bisa duduk ke tempat kita sekarang ini. Kenapa? Karena duduknya kita bukan karena sengajanya kita, tapi panggilan dari Allah dan ridhonya Allah buat kita semua. Alhamdulillah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah berkehendak kepada seorang hamba baik, ya Allah, kalau hamba Allah nih pengen kita baik, pasti ditutukin di tempat baik. Alhamdulillah ini malam kita duduk di tempat baik, berarti Allah ridho sama kita. Alhamdulillah. Nah, kalau Allah ridho sama kita, jangan sampai sia-sia. Jangan sampai keluar kita tanpa pemahaman. Jangan sampai kita keluar majelis kenal sama, biar nambah kenal sama Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kosong banget. Jangan duduk maulid malah tidur. Jangan. Semua yang hadir majelis demi Allah dapat keberkahan. Enggak ada yang enggak dapat. Cuma bedanya satu. Apaan? Kalau sekiranya dia bangun sama orang tidur, bedanya satu. Kalau yang bangun waktu dapat kebuli, tahu dapat kebuli ya? Besek itu masih hangat, enak makannya. Tapi kalau tidur udah dingin. Beda apa kagak? Beda. Itu juga orang yang datang majelis dengerin sama tidur beda. Semua dapat rahmat, semua dapat kebuli. Cuma bedanya kebuli hangat sama kebuli dingin. Kebuli udah kayak apa ya? Bekas cuci tangan orang gitu kebuli gitu. Makanya jadi maulid demi Allah, nggak apa namanya, setiap acara maulid nggak dapat keberkahan, semua dapat, cuma tadi jangan sampai kita dapat yang nasi kebuli dingin kagak enak, begitu juga. Makanya kalau bisa keluar maulid ini kita biasa nambah pemahaman, walaupun satu pemahaman yang kita dapat tentang Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dunia diciptakan kita diciptakan di dunia bukan karena Allah butuh sama kita, demi Allah nggak butuh sama kita. Cuma Allah pengen ciptain kita karena pengen kita jadi salah satu pendamping Nabi besar Muhammad SAW. Allah ciptain kita biar kita salah satu jadi manusia yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad diciptakan, kemudian kita, siapa yang cinta? Nggak ada yang manusia yang bisa cinta Nabi Muhammad kalau kita nggak cintai. Jadi ini semata-mata dunia diciptakan buat Nabi besar Muhammad. Tapi kalau kalian ciptakan
tujuannya untuk mencintai Nabi Muhammad tapi nggak cinta, berarti tujuan hidup kita sia-sia. Kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah, sia-sia kita dapat. Ujung-ujungnya neraka. Nah, kalau neraka bebas, Allah mau naruh kita ciptaan. Sekarang kita tanya, kita pikirin aja. Habib bikin gelas, capek buat bikinnya. Tak tahu salah. Yang di atas ini, yang apa namanya, pegangannya di bawah. Kira-kira cakep apa kagak tuh gelas? Kalau Habib banting boleh apa kagak? Nggak boleh. Habib yang bikin apa enggak? Nah iya, begitu juga manusia. Ketika diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang baik, tapi disia-siakan sama makhluk tersebut, sama manusia tersebut, wajar bagi Allah masukkan neraka. Tapi insya Allah yang kumpul di mari ahli surga semua. Cuma kita ngebandingin bahwa kita alhamdulillah Habib ngomong begini, bahwa kita bersyukur bahwa kita salah satu pilihan yang Allah dan salah satu manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak setiap manusia bisa duduk kayak kita, dengar ceramah, mendengarkan maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita zaman sekarang, banyak zaman sekarang pusing masalah ekonomi, jangankan masalah ekonomi, pusing masalah masalah rumah tangganya, masalah kerjaan. Di luaran sana demi Allah, mulut kita mau salawat kadang-kadang susah banget. Jangan kan ngomong salawat, dengerin salawat juga susah banget. Ujung-ujungnya ngomongin orang, ngurusin orang, bener. Tapi kalau di sini kita nggak baca pun, tapi kuping kita dengarkan nama yang baca maulid, walaupun yang baca maulid capek, udah amat. Yang penting kita didengerin. Betul. Makanya alhamdulillah. Dan ini maulid, masya Allah, salah satu bentuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ditujukan buat kita, dan kita harus balikin tuh. Benar-benar kalau kita benar-benar gembira dengan Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad, salah satu bentuk syukur kita yaitu mengadakan acara maulid. Membacakan, bukan sebenarnya maulid ini cuma salah satu nama. Acara apa? Acara maulid. Inti dari kalimat maulid ini baca sejarah Nabi Muhammad. Yang yang muda-muda tahu Upin Ipin? Kakaknya siapa namanya? Mau tahu? Coba kalau tanya Nabi. Nah kalau yang teros aja kakaknya Upin Ipin itu ya tahu. Masa Nabi kita nggak tahu? Emang tulisan di sorga Upin Ipin? Tulisan sorga nggak lain dan nggak bukan tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita kudu mikir generasi kita sekarang. Bukan yang disalahkan anak muda, enggak, kita yang tua-tua. Kalau kita nggak support yang muda-muda ini, yang dewasa, kalau kita nggak mudahin langkah kaki kita untuk duduk di maulid Nabi Muhammad, demi Allah nggak beda jauh. Generasi kalau sekarang generasi sekarang aja tahunya teros. Kalau generasi yang akan datang bukan teros lagi, sutradaranya tahu dia. Nah iya, kenapa fokus sama satu perkara? Oke, ini maulid Nabi Muhammad salah satu peranan bagi kita orang tua, bagi kita kakak atau bagi kita adik, mengenalkan sanak saudara kita tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa di tahun gajah? Karena ketika Nabi Muhammad pengen dilahirkan, itu namanya ada satu namanya Raja Abraha. Jadi Raja Abraha waktu melihat Makkah, ini mikir itu ngapain orang-orang muter Ka'bah itu. Gue juga bisa bikin begitu. Raja Abraha aslinya dari Yaman. Akhirnya tuh ini Raja Abraha yang dari Yaman bikin Ka'bahan. Berharap udah nggak usah pakai Mekah, di tempat gua aja. Gua juga ada Ka'bah, dibikin dan Ka'bah Madinah. Nggak lama ada orang lewat, orang Muslim, orang yang biasa tawaf di Ka'bah. Ini Raja Abraha. Apa yang model-model apaan sih ini? Bikin Ka'bahan. Ka'bah udah ada, pakai bikin lagi. Gak lama lagi kagak ada orang dilepetin tai di Ka'bahnya. Gak lama rajanya melihat siapa yang ngerjain ini. Tahu-tahu prajuritnya ngomong ada, katanya orang Mekah katanya. Ayo dah, siapin pasukan gajah. Disiapin pasukan gajah pengen nyerang kota Mekah. Kenapa? Karena orang Mekah yang melepetin tapi yang sebenarnya sih kotoran. Cuma kalau bahasa kita kan kotoran kan tai ya. Gak lama udah nih berangkat nih pasukan gajah. Nah, adat dulu kalau mau perang izin dulu, ngomong sama ahli Mekah, bilangin ketua Mekah, kita mau nyerang, jangan pakai ikut campur, kita mau ngancurin Ka'bah. Kalau ente pada ikut campur, semua warganya kita matiin. Tapi kalau nggak ikut campur, Ka'bah doang yang kita hancurin.
Datang satu orang utusan ke Abdul Muttalib. Kata utusan, ya Abdul Muttalib, Raja Abraham mau datang sama pasukan gajahnya, pengen nyerang Ka'bah. Semuanya pengen diambilin. Kata Raja Abdul Muttalib, ya, kalau masalah Ka'bah ente mau hancurin silakan, tapi kalau onta anak urusan ente mana? Ya udah, anak nggak mengambil barang ente, anak mau hancurin Ka'bah silakan. Kenapa? Karena Abdul Muttalib tahu ini prajurit Abraham udah banyak banget, nggak bakal bisa ngelawan. Tapi minimal nggak bisa ngelawan, yang penting Belandanya ngejaga. Nah kan zaman Nabi kan Nabi belum lahir itu, masih jahiliyah. Akhirnya tuh ada nih Raja Abraham punya pasukan gajah, satu gajah namanya Mahmud. Tahu siapa namanya? Mahmud. Ini Mahmud subhanallah. Setiap diarahin ke gajah duduk di Ka'bah. Ini Mahmud setiap diarahin ke Ka'bah duduk. Setiap diarahin ke Ka'bah baru jalan. Arahin ke Ka'bah lagi duduk. Sampai pegel. Raja Abraham. Oh, ini apa ya Ka'bah? Apa yang saya bergajah? Makanya di Quran Allah katakan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata Allah. Apakah engkau tidak melihat Allah jadikan kaidahum, kelompok-kelompok mereka atau golongan mereka di benar sesat, diarahin Ka'bah duduk. Kenapa? Sampai orang Abraham ini kenapa? Akhirnya tuh berupaya sampai keras-keras dipukul tuh Mahmud sampai Ka'bah. Pas nyampe mau Ka'bah, tahu-tahu datang namanya burung ababil. Burung ababil bawa 3 batu, 1 di paruh, 2 di kaki. Itu gedenya itu batu, bukan gede, kecil, sebiji sawi. Tapi setiap jatuh ke kepala pasukan gajah tembus. Sampai pas lihat satu orang yang kena itu batu dari jahanam, itu bingung, sampai mati langsung seketika. Semua pada kabur kocar kacir, sampai yang terakhir yang kabur kota Yaman mati juga. Kenapa? Karena itu omongan Abdul Muttalib, kalau ada pun ontak saya itu milik saya. Kalau ente ganggu, ente berurusan sama saya. Tapi kalau ente ganggu Ka'bah, anak nggak takut. Kenapa? Ka'bah udah ada yang jaga ketika itu. Itu Abdul Muttalib punya keyakinan begitu. Nggak lama udah kejadian, alhamdulillah terjaga Ka'bah. Nah, pas detik-detik kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu Sayyidatina Aminah waktu hamil mimpi. Di dalam mimpinya apa yang mendengar? Ya Aminah tuh idza wada'ti sammihi Muhammadan. Wahai Aminah, ente mau lahiran nih. Kalau sekiranya lahir namain anak ente Muhammad. Nah, Aminah bingung. Ini mimpi benar apa kagak? Ini bingung, ini mimpi benar apa kagak? Akhirnya apa? Pas lahir Nabi besar Muhammad SAW belum dikasih nama. Pas dibawa dikabarin sama Abdul Muttalib kakeknya, ya Abdul Muttalib sesungguhnya Aminah udah lahir anaknya laki, belum ada namanya. Sayyidatuna Aminah pengen namain Muhammad, nggak mau, nggak berani. Kenapa? Karena kakeknya yang namain bukan saya, nggak punya haknya. Tapi harapan Aminah pengen banget ini anak namanya Muhammad. Itu dipegang sama Abdul Muttalib, dibawa tengah-tengah kampung. Ini Abdul Muttalib salah satu penguasa Quraisy, salah satu jagoan situ, bahasa kita Jawara. Kalau itu dipegang anaknya diangkat begini tuh. Nggak lama, alhamdulillah aku mendapatkan seorang cucu dari anakku yang bernama Abdullah, dan anak ini aku namakan Muhammad. Itu sudah Aminah kaget. Ya Allah, kok bisa satu? Tujuannya mana? Bisa satu hati begitu. Ditanya sama yang lain, ya Abdul Muttalib, Muhammad nama apa itu? Karena zaman itu Nabi kaum Arab nggak ada Nabi Muhammad, baru satu-satunya itu dong. Ditanya Abdul Muttalib, Muhammad namanya apa? Aku berharap ini anak bakal orang-orang yang bakal dipuji nanti ke depan. Benar bisa. Ketika Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, lawan kawan memuji Nabi besar Muhammad SAW. Ini salah satu cerita Nabi besar Muhammad. Sekarang kami tanya lagi, nama Nabi Muhammad, abahnya siapa? Abahnya siapa? Abdul, uminya. Kakaknya Upin Ipin siapa? Jangan sampai kita paham. Demi Allah. Kenapa? Karena nanti ketika di dalam salah satu riwayat hadis Nabi Muhammad, riwayat ini Tabrani, itu ketika manusia ditaruh di kuburan, itu dihadapkan ke pemuda. Pemuda itu Nabi besar Muhammad. Tapi kalau kita di dunianya tahu kenal sama Nabi Muhammad, seketika melihat muka tersebut, kita tahu dapat pertolongan dari Nabi Muhammad.
Yang kita khawatirin pas kita dihadapkan Nabi Muhammad kita nggak kenal siapa itu. Naudzubillah. Makanya kalau itu mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini Maulid, masya Allah. Insya Allah di malam kita jadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad. Dan salah satu rasa syukur bukan hanya sekedar baca Maulid atau sejarah, sholatnya dijaga. Apalagi alhamdulillah nih kita dengar dari Bang Ipul ini punya apa namanya di Kampung Mari udah ada rutinan di masjid Bang Ipul ya, pengajian, masya Allah. Hadirin pengajian, insya Allah pengajian tersebut yang bisa mengajarkan kita lebih kenal lagi sama Nabi besar Muhammad SAW. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ada satu nanya sama kita, Bib, kira-kira kalau kita maksiat terus tobat kira-kira diterima apa nggak mau? Diterima lah. Setiap kita maksiat tuh, setiap kita maksiat kemudian kita tobat diterima oleh Allah. Tobat itu. Berarti maksiat nggak apa, Bib? Maksiat nggak apa-apa yang dasar bahlul. Maksiat boleh. Apa namanya? Maksiat kalau kita tobat diterima tobat itu. Tapi yang harus takutin satu. Waktu maksiat mati nggak sempat tobat. Nanti kita khawatirin. Jadi taubat kalau kita yang manusia maksiat taubat buru-buru yang ampuni dosa kita yakin. Kenapa? Karena itu hadiah dari Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Muhammad waktu maksiat mati nih yang kita khawatir. Makanya karena itu kalau kita mau hidup kenalin Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang saya tanya nih sama adik-adik, minum yang bagus pakai tangan apaan? Kanan. Tahu nggak tangan kanan sampai ngajari? Siapa yang ngajarin tangan kanan minum baik? Ibu apa ya? Ibu. Tanya ibunya. Ibu belajar siapa? Dari siapa? Siapa bilang minum pakai tangan kanan baik? Dan engkong. Tanya engkong dari siapa? Ngomong gitu. Terus kalau dicari asal usulnya demi Allah, setiap kebaikan yang kita punya pada hari ini sampai sekarang itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen baik, kalau kita pengen baik, nggak susah. Jadi kalau orang bilang lah kalau baik bang bagaimana kitanya, bagaimana hati kita? Sepuluh itu orang Paul. Dia Paul Udin teman Parto dari itu. Kalau orang baik pengen tahu gampang. Kalau orang tersebut ikutin Nabi besar Muhammad itu orang baik. Kenapa? Tadi ketika kita berhadapan dengan orang tua sopan itu diajarin langsung Nabi Muhammad. Bermula dari Nabi Muhammad. Minum pakai tangan kanan yang ngajarin Nabi Muhammad. Minum pakai wajah bismillah yang ngajarin Nabi. Setiap kebaikan apapun duduk kita orang tua jangan ngelawan yang ngajarin Nabi. Makanya ada satu Habib yang ngarang kitab maulid ini kan lebar janji. Ada maulidnya satu lagi namanya Maulid Syamsul Duror yang ngarang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Beliau katakan dalam maulidnya wa ma min khuluqin fi bariyatin mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zil wujud. Enggak ada amalan yang baik menurut kita baik kecuali amalan baik tersebut berawal dari Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau orang bilang baik mah gimana gua? Salah. Kalau mau baik gimana Nabi besar Muhammad SAW? Kalau mau baik paham tuh, paham nggak? Jadi kalau pengen jadi orang baik ikutin siapa? Besar Muhammad SAW, bukan ikutin Upin Iya. Kalau mau ikutin baik, ikutin Nabi Muhammad. Apapun itu. Sekarang kalau kita pikirin apa sih menurut kita baik? Contohnya kalau kita dari luar nih, mau masuk ke rumah, ucapin apa? Yang ngajarin siapa? Berarti kalau pengen baik, ikutin siapa? Insya Allah anak-anak kita jadi anak yang saleh. Insya Allah pemuda yang pejuang Nabi besar Muhammad SAW, ahli surga semua. Insya Allah sedikit ini dari Habib. Insya Allah pertemuan kita, Insya Allah diberikan kesehatan afiat. Insya Allah nanti pertemuan lain kita bakal temukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kesehatan, dalam afiat panjang umur. Dan kita doakan juga orang tua kita biar panjang umur, sehat afiat, dan selalu mendukung kita dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hadidiniya wa lakulli mitun salihah. Khususnya kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita yang meninggal dunia mudah-mudahan dijadikan kuburannya taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasafana salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kenal dia secara Jadi sedikit dari Habib, sekiranya Habib ada omong yang salah, maafin ya. Maafin enggak?
Kalau nggak maafin, wajib lanjut nih. Maafin nggak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka tabarna jilata man yadika sirri wa wafit alaina wa zakat libas rizqi wa takrim. Waskinna fi jiwari fi darin na'im warhamna fi jannati min na'im al-muqim. Ilahi tammim ni'ma alaina wa wafiqna li shukrika ma bagina. Adhikna bi raddi 'afwika wal awafi wa hawwin kullu matlubin alaina. Fa inna la nu'awwil fi muhammin ala ma bina wa malakat tagina. Ala ahadin wa la sababin walakin idha badat wa kunta laha kamina. Wa salli ala rasulika kulla hinin sayyidina Muhammadin النبي الزكين الأمين كاد وآله وأصحابه الكرام والله والتابعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.